Dan yang sekarang beratnya itu sepatu bolanya itu 160-an. Bayangin itu menurut gue ringan banget dan gue nggak sabar lagi untuk menunjukkan ke lu betapa hebatnya sepatu ini. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue yang Hairul Rozikin di channel Top Score TV. Kali ini gue lagi di belakang gue ini ada wallnya Ortus, dan berarti kali ini gue akan melakukan reviewnya Ortus. Nah, tapi sebelum itu gue ingin informasikan bahwa gue nggak henti-hentinya mengajak lo untuk menjaga kesehatan dan jangan lupa tetap berolahraga meskipun walau di rumah atau mau keluar pun beberapa menit nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah berhenti berolahraga, jangan sampai lo karena himbauan untuk di rumah aja malah lo nggak kemana-mana dan lo malah membuat diri lo jadi malah jarang olahraga yang tadinya sering olahraga. Sedikit informasi buat lo Tops, bahwa Ortus ini mempunyai beberapa silo, asik disebutnya silo. Jadi ada silo Catalyst, ada silo Forte, ada silo Jogo Sala, nah itu disebutnya silo. Jadi yang gue ingin review ini adalah silonya Catalyst. Nah, sebelum itu gue flashback dulu untuk apa diberikan nama Catalyst atau apa sih kelebihannya sepatu silo Catalyst ini. Nah, dulu pertama kali keluar itu ada namanya Catalyst Oracle. Nah, Catalyst Oracle itu, sebelumnya ada Catalyst Mystic kalau nggak salah. Antara Catalyst Mystic dan Catalyst Oracle kalau nggak salah Mystic duluan deh. Nah, Catalyst Mystic dulu memang diupayakan atau digadang-gadang. Dulu dia diidentikan dengan sepatu yang mirip banget sama Nike Magista. Kelebihan dari sepatu Catalyst Oracle yang tadi gue bilang, itu dia punya upper atau lidah sepatu, bagian lidah sepatu ya. Itu bentuknya itu full knitting. Nah, ini sama dengan yang nanti akan gue review. Namanya Catalyst Therion. Sebelum ada sepatu yang gue review sekarang ini namanya Catalyst Therion, ada sebelumnya namanya Catalyst Legion. Jadi kalau misalkan boleh gue tarik benang merah, meskipun gue tidak mengkonfirmasi ini ke Ortus ya, tapi kalau gue tarik benang merah, sepatu Catalyst ini memang adalah sepatu yang diidentikan untuk seorang winger atau seorang pelari cepat. Karena apa? Karena kalau gue lihat-lihat dari dulu sampai sekarang yang diciptakan tuh pertama dia elastis, yang kedua dia ringan. Identiknya seperti itu. Nah, sedikit informasi Tops, Catalyst Legion itu beratnya waktu itu kalau nggak salah sekitar 180-an. Gue pernah review juga, nanti lo bisa lihat reviewnya. Dan yang sekarang beratnya itu sepatu bolanya itu 160-an. Bayangin itu menurut gue ringan banget dan gue nggak sabar lagi untuk menunjukkan ke lo betapa hebatnya sepatu ini, asik. Nah, tapi sebelum gue melakukan review, perlu lo sadari juga Tops bahwa lo harus memiliki sepatu yang sesuai dan identik dengan cara lo bermain. Misalkan lo adalah seorang pelari, ya kayak gue nih, gue nggak kuat lari, tapi gue bisa mengontrol permainan ya, gue nggak cocok pakai sepatu ini. Nah, kalau lo seorang pelari, lo cocok pakai sepatu-sepatu Catalyst kayak gini. Jadi, jangan karena model aja lo jadi lapar mata, tapi lo harus menyesuaikan dengan tipikal permainan lo. Nah, kalau di futsal ini cocok banget buat flank, tapi kalau misalkan di permainan bola ini cocok buat winger, cocok juga sih buat striker, dan cocok, ya pokoknya bek kanan atau penonton cadangan ya, kalau lo lagi nonton sukanya lari-lari ya cocok lah pakai sepatu ini. Nah, sepatu ini adalah Jogo Sala. Salah. Sepatu ini adalah Catalyst Therion. Ini dia sepatunya. Top. Yang gue pegang ini adalah sepatu sepak bolanya. Nah, pada saat Ortus melaunching sepatu ini, ada dua hal yang unik yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah berbedanya antara gambar dari Instagramnya Ortus di sepatu ini, yang mana pernah gue ngeliat di salah satu akun, ada juga akun review sepatu juga namanya Lokal JR kalau nggak salah. Nah, dia juga bertanya seolah-olah, tapi gue nggak tahu udah dijawab atau belum. Jadi perbedaannya di Instagramnya Ortus nggak ada benang jahit, tapi kalau misalkan sepatu itu udah sampai ke sini ke Top Score itu ada benang jahitnya. Dan lucunya lagi ternyata di sepatu futsal nggak ada benang jahitnya. Nah, ini gue nggak tahu konfirmasi dari Ortus seperti apa, tapi menurut gue itu minor dan tidak mengurangi, ya nggak terlalu fundamental lah, nggak terlalu mendasar lah perbedaan-perbedaan seperti demikian. Nah, oke, gue akan review satu persatu. Yang pertama, gue akan review dari outsole-nya. Outsole-nya ya Ortrex, Ortspin biasa. Tipikal outsole yang memang bisa lo temui di sepatu-sepatu Ortus pada umumnya. Tapi sebelumnya, kalau nggak salah, sepatu Catalyst Legion itu seingat gue outsole-nya nggak kayak begini deh. Sebentar, gue lihat dulu ya, sebentar ya, gue lupa. Oh, oke, ternyata sama. Nah, ini yang gue bilang, Catalyst Legion. Nah, ini sisa tinggal size gede. Oh, enggak deh, banyak sisanya, tapi yang di display size 4 kalau nggak salah. Gue taruh lagi ya. Jadi Catalyst Legion belakangan memang punya outsole yang sama untuk di sepatu FG-nya dan sepatu futsalnya juga sama.
Nah, ini sepatunya outsole-nya ya ala-ala Ortus lah ya. Outsole yang menurut gue oke dan juga cocok dipakai di lapangan sintetis. Nah, uppernya yang menurut gue to the max. Nah, keunikan dari dua poin yang tadi gue bilang, yang pertama tadi kan ada yang benang jahit ya. Yang kedua, ini adalah model yang diidentikan dengan modelnya Specs Lightspeed kalau nggak salah namanya. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa modelnya mirip. Tapi kalau lu boleh nanya sama gue, misalkan lu nanya ke gue ya, pura-pura aja nanya, Mas Ima mirip nggak sama Lightspeed? Gue bilang enggak sama sekali. Kenapa? Karena kalau cuman bentuknya yang bentuk motifnya yang turun gitu ya, bentuk patternnya segala macem, ya banyak sepatu-sepatu yang kayak begitu. Bentuk garis, bentuk bentuk patternnya banyak sepatu yang kayak begitu, dan menurut gue ini nggak ada miripnya sama sekali. Dilihat dari garis-garisnya dan juga dilihat dari warna, kombinasi warnanya. Nah, menurut gue kalau terinspirasi dari Lightspeed oke, nggak masalah. Tapi kalau misalkan diidentikan sampai bahkan ada yang bilang Ortus nggak ada kreativitasnya dalam desain ini, menurut gue sih enggak. Ini menurut gue mereka berdua punya strategi tersendiri dan punya desain tersendiri yang sama-sama bagus kalau menurut gue. Nah, itu untuk upper. Nah, sayangnya uppernya banyak yang menilai ya, ini resiko sepatu enteng. Tops, gue bisa informasikan sama lo bahwa dari zaman Lightspeed-nya Specs ya, ini memang ada kekurangan di bagian upper, terutama sepatu bola. Karena apa? Kalau sepatu lo mau ringan, uppernya harus setipis mungkin. Nah, ini yang agak disayangkan, tapi ya itu resiko sepatu ringan. Nah, uppernya dari Catalyst Legion ini, Catalyst Legion, gue salah mulu, Catalyst Terion. Catalyst Terion ini adalah upper yang menurut gue sangat tipis, dan makanya kalau misalkan lu beli sepatu ini jangan kaget kalau ternyata sepatu ini bisa sobek dengan, ya bisa dibilang nggak mudah-mudah banget sih, tapi sewaktu-waktu bisa sobek. Terutama di bagian sini nih, kalau misalkan lu sering pakai syuting atau nanti sepatu futsal juga lu sering pakai syuting, bakalan ada bekasnya dan mungkin akan mudah sobek. Kayak gitu Tops kira-kira. Nah, tadi gue bilang, gue dulu pernah ada Catalyst Oracle, sampai sekarang masih ada juga di Topscore, dan ini yang menurut gue salah satu produk paling sempurna menurut gue ya, sampai sekarang ya. Catalyst Oracle tuh paling keren menurut gue. Karena salah satunya adalah tersedianya lidah sepatu yang kayak begini nih. Lidah sepatu yang kayak begini nih, ini full knitting. Nah, jadi kalau lo pakai sepatu ini, kanan kiri lo adalah bahan sintetis, tapi atasnya adalah jahitan, sehingga lo seperti menggunakan kaos kaki di bagian atas, dan itu menurut gue rasanya nyaman banget. Beberapa kali teman-teman gue kalau misalkan nanya, Mam, apa sepatu paling rekomendasi lo untuk FG, untuk main bola? Gue jawab dengan sederhana, Valkyrie atau yang kayak gini nih, Catalyst Terion. Nah, maaf ya Tops, gue susah mengingat nih, umur kali. Nah, tapi Tops, kenapa gue rekomendasikan Valkyrie? Karena menurut gue Valkyrie itu, terutama lo seorang striker, enak banget, bentuknya pakem, asik banget itu sepatu. Dan kalau yang lo ini tipikal sprinter dan suka gocek, cocok banget pakai yang seperti ini. Nah, ini harganya 599.000, di Topscore jadi 500 sekian, 509 kalau nggak salah. Nah, terus yang membuat ini sepatu diidentikan dengan diidentikan dengan Lightspeed adalah dengan tersedianya heel protector ini. Nah, kalau menurut gue lagi-lagi enggak, karena heel protector ini tersedia di bentuk Ortus yang manapun, dan hampir di semua hampir di semua sepatu Ortus dan sepatu FG ya terutama ya, justru ada heel protector. Dan yang jadi berbeda justru kalau lo lihat Lightspeed, itu di Lightspeed Elite atau Lightspeed Pro itu justru nggak ada heel protector gini. Nah, itu yang jadi agak unik. Nah, di Lightspeed yang dulu, ini kan Lightspeed 2 ya, Lightspeed 2 Elite, itu beda, nggak ada protektor gini, justru Lightspeed yang dulu yang ada protektor gini. Nah, ya itulah, mungkin teknologi yang dulu pernah dipakai Specs, dipakai di Ortus, sekarang Ortus, kebalik, dulu begitu ya, dulu Specs dipakai Ortus, dan mungkin bisa jadi kenapa akhirnya Specs nggak pakai itu lagi, karena mungkin mereka punya inovasi lain. Jadi menurut gua nggak fair kalau kita membandingkan. Fair itu kalau kita saling support atau mengutamakan kelebihannya, kira-kira kayak gitu Tops. Urusan persaingan itu urusan mereka lah, yang penting gue jualan sepatu aja dan mereview sepatu secara jujur. Nah, oke. Lu pasti penasaran selanjutnya sepatu apa? Selanjutnya adalah sepatu futsalnya. Ini dia sepatu futsalnya. Nah, sepatu futsalnya adalah sepatu yang menurut gue masih sempurnanya, masih perfectnya. Dan yang membuat gue paling suka adalah yang uppernya itu tadi udah yang gue review, Catalyst Terion, dan outsole-nya atau outsole dan midsole-nya itu outsole-nya Catalyst Legion. Dan ini menurut gue adalah salah satu outsole yang paling terbaik. Empuknya nggak terlalu empuk,
kerasnya nggak terlalu keras, jadi dia pas gitu, kira-kira kayak gitu. Meskipun menurut gue outsole-nya standar banget ya kan tadi midsole-nya Pylon, outsole-nya standar banget ya, tapi nggak masalah lah ya. Menurut gue hampir nggak ada teknologi tambahan di bagian outsole-nya, hanya sebatas karet mati aja. Ya, tapi nggak apa-apa juga, karena menurut gue di bagian sini sih urusan, kalau sepatu futsal sih urusan skill aja yang bisa membuat lo kerasa sepatu tuh lebih berhenti atau gimana, dan urusan lapangan. Lo kalau main di lapangan jelek juga sepatu kerasanya licin-licin aja, Tops. Nah, ini tersedia 2 warna. Kalau yang tadi FG itu tadi belum, kalau tadi FG belum datang ya warna yang ini, tapi nggak apa-apa, gue review dulu. Konon katanya akan datang di beberapa hari setelah gue review ini. Nanti lo bisa lihat di Instagram Topscore. Nah, ini warna yang satunya lagi. Nah, ini baru tersedia di futsalnya. Nah, warnanya api banget. Menggelora ya, kesannya menggelora banget. Nah, ini yang gue suka dari Ortus, dia berani mainin warna-warna yang kontras, dan menurut gue itu anak bola banget. Jadi gue pribadi kalau pakai sepatu warna hitam, pakai sepatu warna hitam kelihatan nggak terlalu grong, nggak terlalu jreng, kurang kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan pakai sepatu warna gini, hijau stabilo, warna merah, warna kuning, itu kelihatan banget kayak menambah percaya diri. Bener nggak? Kalau bener tulis di kolom komentar. Oke, pasti lu bertanya-tanya berapa ringannya sepatu futsal yang gue pegang ini. Nah, kalau tadi sepatu bola itu 160 sampai 165 gram. Nah, kali ini sepatu futsal itu beratnya 190 sampai 200 gram. Nah, jadi bisa dipertimbangkan apakah lu akan membeli sepatu ini. Tapi gue sarankan ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue yang terbaik di antara yang lain yang terbaik. Sepatu-sepatu yang lain juga banyak yang baik, tapi menurut gue sepatu itu baik jika lu memilihnya dengan cara baik dan membelinya dengan uang yang halal tentunya. Jadi kalau misalkan gini ya, lu membeli sepatu dari brand X, terus lu bilang nggak enak sepatunya, padahal karena lu salah milih sepatu, nggak cocok dengan tipe lu. Nah, itu yang salah bukan brandnya, tapi yang salah adalah lu-nya, karena tidak menonton review Topscore TV secara bijak. Makanya belinya di Topscore, nontonnya di Topscore gitu kira-kira ya, Tops ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Topscore TV, dan jangan lupa lu menjaga kesehatan. Kalau lu mau olahraga di rumah, gue ada videonya, lu bisa ikutin, dan video ini udah ditonton sama siapa? Si Sahrul Gunawan itu siapa? Jun. Ditonton sama Jun di rumahnya, ada di Instagramnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.